Dan di atas muka bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Al-muqin, orang-orang yang berkeyakinan atau orang-orang yang beriman. Kedudukan iman atau kedudukan antara yakin dengan iman. Apa perbezaannya yakin dengan iman ini? Ketinggian dan kesempurnaan iman itu namanya yakin. Jadi setiap orang yang memiliki keyakinan pasti beriman. Tapi bila orang itu mendakwa dirinya beriman, belum tentu sampai kepada peringkat keyakinan. Oleh sebab itu dikatakan dalam hadis Nabi SAW, al-yaqin huwal imanu kulluh. Keyakinan itu adalah keseluruhan pada iman. Oleh sebab itu keyakinan di dalam Al-Quran terbagi kepada 3 kategori. Ada namanya ilmul yaqin. Ada namanya ainul yaqin. Ada namanya haqqul yaqin. Ilmul yaqin mengetahui ilmu-ilmu tentang keyakinan, sifatnya, situasinya, secara teorikal. Adapun ainul yaqin, dia dapat menyaksikan. Adapun haqqul yaqin, dia dapat merasakan. Perumpamaannya adalah kalau kita ada di mushola al-abrar hari ini, kemudian di luar sana ada orang mendengar ada kuliah subuh pada hari Sabtu di mushola al-abrar melalui poster. Orang tahu hari Sabtu ada kuliah subuh di mushola al-abrar. Ini namanya ilmu yakin. Karena dia tahu melalui iklan atau pemberitahuan. Kemudian dia datang pergi ke mushola al-abrar. Daripada pintu dia nampak, betul ada kuliah subuh. Karena nampak ada orang ramai, ada ustadz yang mengajar. Kemudian dia masuk, dia duduk. Ini namanya haqqul yakin. Ini perumpamaan mudahnya macam tu. Tapi dalam peringkat keyakinan, dalam perjalanan kerohanian dan keimanan seseorang kepada Allah, itu hanya orang yang merasa boleh memberitahukan bagaimana itu ilmu yakin dan ainul yakin serta haqqul yakin. Macam berlaku kepada seorang bernama Harithah. Katanya, kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana keadaanmu pagi ini, wahai Harithah? Katanya, asbahtu mu'minan billah. Hari ini saya dalam keadaan beriman kepada Allah. Semalam tak beriman kau? Yang beriman awak seorang ke? Dia ingin mengekspresikan hal yang ada dalam hatinya tentang kesempurnaan iman melalui keyakinan. Jawaban itu tidak pelik bagi Nabi SAW. Ketika dia mengatakan, asbahtu mu'minan billah, saya beriman kepada Allah hari ini, pagi ini. Kalau apa tandanya? Tanya, apa tandanya? Supaya tidak hanya dilihat keyakinan dan iman sekedar dakwahan saja. Ada orang mendakwa dirinya beriman. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui mengatakan kami beriman. Allah berfirman, qul, katakan kepada mereka, lam tu'minu, belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna, kamu masih Islam, yakni permulaan tangga menuju ke iman, belum lagi sempurna iman. Iman belum masuk dalam hati mereka, belum. Dengan demikian iman bukan sekedar dakwaan saja atau IC. Katanya saya dalam keadaan beriman. Apa buktinya? Katanya, ya Rasulullah, saya melihat diri saya ini sudah tak ada lagi kecenderungan kepada dunia. Yakni dunia lebih hina, sehina-hinanya di pandangan saya. Seakan-akan antara emas dengan batu tak ada beza di mata saya untuk menarik perhatian. Seakan-akan saya melihat arusnya Allah nampak depan mata saya. Seakan-akan saya melihat syurga sedang dinikmati oleh penghuninya
dan neraka sedang kesakitan orang di dalamnya. Walaupun syurga neraka belum lagi ada penghuni. Tapi sifat dan kenikmatan syurga dan azab pedihnya api neraka diuraikan oleh Allah dalam Quran. Sehingga hal yang diceritakan oleh Allah dalam Quran nampak nyata jelas seakan-akan sudah berlaku. Karena kuatnya berpegang kepada apa yang Allah firmankan dalam Quran. Maka Nabi bersabda, Abdun nawwarallahu qalbah arafta falzam. Ini hamba yang hatinya diberi nur oleh Allah. Engkau dah sampai kepada peringkat keyakinan. Falzam. Kekallah kamu dalam keadaan seperti itu. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, Lau kushifal ghita' masdadtu yaqinah. Kalau ini hijab dibuka oleh Allah, saya boleh nampak syurga, boleh nampak neraka, boleh nampak segala-galanya. Masdadtu yaqinah. Tak boleh lagi ada tambahan keyakinan lagi. Dah full. Ini ketinggian dalam keyakinan. Oleh sebab itu, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang langkah-langkah untuk seseorang itu sampai kepada keyakinan dengan tafakkur akan ciptaan Allah yang ada di atas muka bumi. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, yakni orang-orang yang ingin meraih keyakinan dengan bertafakkur. Afdhalul ibadah ibadatu at-tafakkur. Sebaik-baik ibadah itu adalah ibadah dengan bertafakkur. I'malul aql. Menggunakan akal untuk kenal kepada yang Maha menciptakan Subhanahu wa ta'ala. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Coba kita tengok di atas muka bumi ini apa yang tidak menarik perhatian kita. Mau tanamannya, mau pokoknya, mau oksigennya, mau gunungnya, mau tanahnya, mau udaranya, mau awannya. Asbab yang luar biasa untuk kita menggunakan akal bertafakkur atas apa yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi. Di antaranya wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu, tidakkah kamu bertafakkur untuk meraih keyakinan? Bertafakkur tentang apa yang ada di atas muka bumi, bertafakkur tentang diri kamu sendiri. Coba kita bertafakkur tentang mata saja yang Allah kasih kepada kita. Ini kita punya anggota badan ini kan, kalau dibahagikan, dispesialisasikan kepada jurusan-jurusan tertentu dalam university. Ada orang pakar mata, ada orang pakar telinga, ada orang pakar hidung, ada orang pakar mulut, ada orang pakar gigi, ada orang pakar sendi, ada orang pakar jantung, ada orang pakar paru-paru, ya kan? Ada orang pakar dalam janin, ilmu embrio. Sehingga tubuh badan Anda, tubuh badan kita ini diagihkan oleh Allah dengan berbagai macam skill, sehingga orang itu akan menghabiskan masa bertahun-tahun hanya mencari ilmu tentang mata. Kita hari-hari 24 jam kita guna mata ini kan. Kita pejam mata supaya tidur itu mata tetap beroperasi perfect. Ada sebab kenapa ada bulu pada mata, kenapa ada penutup pada mata. Coba tak ada penutup pada mata, nampak macam mana kita punya mata? Berapa yang ada urat pada mata ini sehingga macam-macam sekarang pun ada laser punya operation kan. Ya subhanallah. Gerakan pada mulut ini nak sebutkan ini, saya bercakap ini kan, satu kalimat, berapa banyak gerakan dalam organ mulut, lidah itu nak bergerak pusing sana supaya tak terlepas bercakap. Dengan gerakan geraham coba kalau orang kurang giginya sedikit, sebut dah tak clear dah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita tak bergerak pun kita tidur, lah kita sedar, wala kita makan, wala dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya organ dalaman ini auto. Walaupun hakikatnya bukan auto. Allah dah letakkan sistem dalam kita punya tubuh. Jantung tetap bergerak. Otak tetap berjalan, kadang-kadang bermimpi. Kalau tidak macam mana dia boleh cerita
bangun dari tidur, semalam aku mimpi pergi umrah. Kalau dia tak sedar otaknya macam mana dia boleh tahu apa yang berlaku pada dunia masa. Kondisi akal dalam tidur beza dengan kondisi akal ketika jago. Siapa yang bagi reduce pada akal ketika tidur untuk paham sikit berbandingkan kalau jago kita boleh paham lebih. Siapa yang kawal dalam tubuh badan ini ruh itu untuk berada dalam situasi tak sedar tapi dia tak mati. Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu hendaklah kamu bertafakkur. Kemudian tadi bumi, yang kedua diri kamu. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Dan di langit rezeki kamu dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tentang rezeki itu sangat benar seperti benarnya kamu berbicara. Saya berbicara sekarang. Adakah ada di antara kamu yang hadir yang tengok saya bercakap ini? Oh, Habib Ali tak bercakap, Habib Ali tidur. Dengar, mulut bergerak pun juga. Tak ada seorang pun yang hadir di sini yang meragui saya bercakap. Karena mulut bergerak, suara ada, ente pun boleh dengar. Keyakinan Anda terhadap saya bercakap, itu mesti seperti itu juga tentang keyakinan Anda akan rezeki yang Allah jamin kepada Anda. Kalau ada orang mengatakan kemampuan, ini saya bercakap sekarang, oh Habib Ali tak bercakap, Habib Ali menulis. Ya tak waras orang itu kalau begitu kan. So, memang jelas clear bercakap, kenapa dikatakan menulis? Kalau menulis tangannya bergerak. Secara khusus Allah memberikan perumpamaan tentang tuntutan kepada orang beriman yakin tentang rezeki. Seperti mana keyakinan jelas kepada pembicaraannya sendiri dan bukan penglihatannya, bukan pendengarannya. Karena kalau penglihatan mungkin terhalang sedikit, mungkin ada abu nampak tak jelas. Kalau pendengaran mungkin tercampur dengan suara-suara lain, mungkin tak clear. Tapi kalau mulut bercakap, yang paling jelas untuk membuktikan kepada seorang adalah percakapan. Allah bagi tahu tentang rezeki kamu itu, kamu mesti yakin dijamin oleh Allah, seperti mana keyakinan jelasnya kamu terhadap kemampuan orang bercakap. Yakni jangan sampai ada ragu tentang masalah rezeki. Jangan sampai ada keraguan tentang rezeki. Lebih daripada itu katanya, fa warabbis sama'i wal ard. Demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, perkara itu benar tentang rezeki itu. Bersumpah Allah Subhanahu wa taala. Ada siapa namanya seorang badui naik onta. Jumpa dengan salah seorang alim. Katanya saya ingin belajar Islam. Maka dibacakan surat Az-Zariyat. Wadh-dhariyati dharwa fal-hamilati wiqra fal-jariyati yusra fal-muqassimati amra sampai kepada ayat ini. Wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Hai. Kita punya rezeki dijamin Allah Subhanahu wa taala di langit. Mana di bumi ini yang tak dinaungi oleh langit? Jadi di mana saya berada, tetap saya berbumbungkan langit. Dan rezeki saya di mana saja saya berada, yang di situ ada langit. Tak ada tempat yang tak dinaungi oleh langit. Dia turun daripada ontanya, disembelih ontanya, dipotong-potong, dibagi semua. Kalau saya tidak takut di mana saja berada, pasti saya akan beri makan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjamin rezekinya dengan disimpan di langit. Apa maksud rezeki itu di langit? Ada dua penafsiran. Yang pertama, wa bis sama'i rizqukum, maksudnya adalah awan yang menyimpan hujan. Hujan itu kalau turun, yang tumbuh-tumbuhan itu yang memanfaatkan adalah manusia. Tanah menumbuhkan rumput, rumput dimakan oleh manusia, tapi rumput dimakan oleh kambing. Yang makan kambing siapa? Manusia juga.
Jika tidak langsung, melalui yang tidak langsung, tetap untuk manusia. Kekayaan yang ada di dalam bumi, mau minyaknya, mau permatanya dalam lautan, ke wala emasnya, wala peraknya, wala tembaganya, untuk siapa? Untuk manusia. Dan segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bermula daripada turunnya hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedua, makna fis sama'i rizqukum, maksudnya dalam catatan Lauhil Mahfuz kamu punya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ajal tiba kepada seseorang, sebelum rezekinya sampai kepada dia, ajal itu akan diundurkan untuk dia lengkap rezekinya dulu. Yani tak akan ada ajal mendahului rezeki, melainkan dia akan tepat lengkap rezekinya baru ajal tiba. Tidak ada orang akan mati sebelum rezekinya sempurna, hatta sesuap nasi di mulutnya. Kena telan dulu baru mati. Kalau itu memang rezekinya, tidak akan dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tom? Ada seorang bernama Asmu'i. Ketika datang yang sembelih onta tadi itu kan, dia berkelana di mana-mana, di setiap tempat dengan membawa bekalan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di mana saja dia boleh hidup. Sampailah satu hari didapati dia bergantung di Ka'bah sambil menang. Awalnya Badui, ya subhanallah. Ini Badui datang terkesan dengan satu ayat saja. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, berubah status Badui itu daripada orang kampung, orang pedalaman menjadi orang yang sempurna sampai kepada peringkat ketinggian dalam keyakinan. Di mana saya berada Allah pasti akan jamin saya punya rezeki. Dia yang kata macam tu, wa fis sama'i rizqukum, di langit rezeki kamu dijamin. Ketika sedang bergantung di langit, di Ka'bah, dijumpai oleh seorang ulama yang Badui tadi bertanya. Dia ingat, ini kamu bertanya. Gal, apa ilmu lagi yang boleh kamu beri kepada saya? Kata Badui tadi itu sedang bergantung di Ka'bah. Katanya, ya dibacakan lagi surat Adz-Dzariyat. Sebab dia ingat dulu tanya dibaca surat Adz-Dzariyat. Hanya sampai kepada wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Disempurnakan, fa warabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Katanya, dia teriak. Golongan apa yang paling teruk tuh? Sampai Tuhan bersumpah untuk meyakinkan kepada mereka. Seakan-akan mereka tak percaya dengan firman Tuhan, melainkan Tuhan bersumpah untuk meyakinkan. Teruk sangat kaum itu, kata Badui itu. Subhanallah, ini hati kalau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hatta satu ayat, dia akan merubah orang itu pada keyakinannya. Sebagian orang baca Quran, khatam Quran, ulang-ulang juga tak masuk juga. Baca Quran, curi duit orang. Pergi umrah, ambil duit orang juga. Seakan-akan Quran jadi kitab bacaan saja. Ini Badui hanya beberapa ayat merubah statusnya. Dia pikirkan tentang ayat itu, di tempat itu juga ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mutlak keyakinannya dengan kesan satu ayat. Semoga Allah memberikan kepada kita ini hati ini supaya diubati dengan ayat-ayat Al-Quran supaya bersih daripada noda-noda dan hal-hal yang mengeraskan hati. Ya Rabbal Alamin.